Halo, perkenalkan saya Yulina Misalina dengan NIM 8777058898. Saya dari UPPJJ UT Surakarta, Pokja Salatiga. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan kode SPTP 4406. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Automated Online Proctoring, mengenai analisis karakteristik inovasi dan perancangan strategi difusi berdasarkan teori Everett Rogers. Nah, latar belakang dari permasalahan ini adalah ada 300.000 lebih mahasiswa aktif tersebar di seluruh Indonesia. Dikarenakan sistem pendidikan jarak jauh, maka ujian daring adalah kebutuhan utama. Awal 2024, Universitas Terbuka mengumumkan uji coba Automated Online Proctoring atau AOP yang bertujuan untuk menjaga integritas akademik ujian daring. Tantangannya adalah kekhawatiran privasi, bias algoritma, dan juga tekanan psikologis. Nah, berikut merupakan pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa dan juga pengawas. Apa itu AOP? AOP yaitu Sistem Pengawasan Ujian Daring berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memantau peserta ujian secara otomatis melalui kamera tanpa kehadiran pengawas manusia. Ada 3 mekanisme utama AOP yaitu autentifikasi, verifikasi identitas mahasiswa menggunakan pengenalan wajah atau facial recognition dan ID scan sebelum ujian dimulai. Yang kedua yaitu pemantauan, deteksi real time, gerakan mata atau eye tracking, wajah tidak terdeteksi, suara mencurigakan, dan aktivitas tab browser. Yang ketiga yaitu pelaporan. Log insiden otomatis dikerahkan ke penilai manusia untuk ditinju dan ditindaklanjuti secara profesional. Berikut merupakan analisis 5 karakteristik inovasi menurut Everett Rogers. Kita bisa membandingkan di sini persentase paling tinggi dimiliki oleh relative advantage yaitu mencapai 85% dan paling rendah ada di complexity mencapai 55%, termasuk kategori sedang. Kompleksitas atau complexity yang sedang dapat diatasi dengan pelatihan dan dukungan teknis yang memadai. Yang pertama yaitu ada relative advantage. Tujuannya yaitu untuk memantau ratusan mahasiswa serentak dan pengawas manual. Yang kedua, mengurangi biaya operasional ujian secara signifikan. Yang ketiga, mendekati anomali wajah, mata, suara secara real time. Yang terakhir, ideal untuk universitas terbuka dengan mahasiswa tersebar di 514 kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu compatibility. Tujuannya yaitu selaras dengan visi universitas terbuka sebagai universitas daring terdepan, kompatibel dengan infrastruktur UTAO yang sudah ada, mendukung nilai integritas akademik yang dipegang universitas terbuka. Yang terakhir yaitu sesuai kebutuhan mahasiswa jarak jauh tanpa ujian tatap muka. Nah, yang ketiga yaitu complexity. Mahasiswa perlu kamera, koneksi stabil, prosedur baru. Dosen atau admin perlu pelatihan dashboard pengawasan. Potensi hambatan teknis perlu diantisipasi. Antarmuka user-friendly meminimalkan learning curve. Yang keempat ada triability, feedback loop, survei kepuasan pasca simulasi untuk perbaikan. Dan yang terakhir rollout nasional, yaitu implementasi penuh berbasis data pilot. Dan yang terakhir yaitu observability, terukur melalui berbagai metrik kerja, penurunan indikasi kecurangan, peningkatan kepercayaan nilai ujian, dan juga efisiensi biaya pengawasan. Nah, berikut merupakan contoh konkret pemanfaatan AOP. Yang pertama, deteksi dini kesulitan belajar. Eye tracking mengungkap soal yang paling lama dikerjakan, dan dosen bisa melakukan review materi atau memberikan pengayaan. Yang kedua ada laporan evaluasi diri mahasiswa. Laporan personal pasca ujian bisa dilakukan dengan distribusi waktu per soal. Soal yang sering direvisi, mahasiswa memahami strategi belajarnya. Yang ketiga ada identifikasi resiko dropout. Data AOP dan aktivitas SPADA menjadi early warning system untuk identifikasi mahasiswa beresiko putus studi secara proaktif. Yang terakhir ada validasi efektivitas bahan ajar. Lebih dari 60% mahasiswa kesulitan pada topik yang sama. Itu sama halnya dengan sinyal kuat modul ajar perlu direvisi agar bisa menjadi quality assurance berbasis data. Di sini ada 5 strategi divisi inovasi. Ada knowledge, persuasion, decision, implementation, confirmation. Nah, setiap tahap itu harus saling terhubung agar keberhasilan tahap sebelumnya menjadi fondasi tahap berikutnya. Pertama ada knowledge. Bisa dilakukan dengan cara webinar nasional via Zoom atau YouTube Live untuk seluruh mahasiswa dan juga dosen. Infografis dan video tutorial cara kerja AOP tersedia di portal dan aplikasi Universitas Terbuka. FAQ resmi seperti privacy data, teknis, kebijakan bahasa sederhana, bukan jargon. Surat resmi rektor.
Ada tujuan, landasan kebijakan, dan juga komitmen universitas sendiri. Yang terakhir ada notifikasi bertahap, seperti email, SPDA Universitas Terbuka, dan juga aplikasi mobile Universitas Terbuka. Kedua ada persuasion, bisa dilakukan dengan cara endorsement dari dosen senior atau guru besar yang mendukung AOP. Demo day, yaitu demonstrasi langsung ke perwakilan mahasiswa tiap prodi. Selanjutnya forum diskusi terbuka, mahasiswa, dosen, dan tim IT UT. Kebijakan privasi komprehensif, data disimpan di mana, siapa yang akses, berapa lama, itu juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga ada decision. Pilot project seperti 10-15 matkul terpilih selama 1 semester percobaan. Yang kedua yaitu mock exam. Simulasi ujian AOP tanpa konsekuensi akademis. Selanjutnya helpdesk teknis 24/7 selama periode piloting. Survei kepuasan setelah simulasi untuk ukur penerimaan, dan juga insentif bagi mahasiswa aktif di sesi simulasi. Yang keempat yaitu implementation. Pelatihan berjenjang oleh admin, koordinator regional, dosen, dan juga mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu integrasi seamless AOP ke UTAO atau single sign-on. SOP penanganan insiden teknis seperti kamera mati, koneksi putus. Selanjutnya tim dukungan teknis di setiap UPBJJ seluruh Indonesia. Yang terakhir, kebijakan aksesibilitas inklusif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Yang kelima ada confirmation, analisis data flagging, false positive rate, kepuasan penggunaan bukan hanya catatan tapi tindak lanjut nyata. Selanjutnya ada update reguler AOP berdasarkan feedback pengguna dan perkembangan teknologi AI terbaru. Selanjutnya, pihak ketiga terpercaya mengaudit keamanan data dan etika AI setahun sekali. Selanjutnya yaitu formulir online, email khusus, saluran aduan, tersedia sepanjang waktu. Dan juga setiap masukan direspon secara nyata. Yang terakhir ada laporan tahunan penggunaan data disampaikan ke seluruh sivitas akademia sebagai bentuk akuntabilitas. Kesimpulan pada analisis karakteristik. Yang pertama yaitu relative advantage dengan skala tinggi. Skalabilitas ujian daring universitas terbuka. Yang kedua, compatibility dengan persentase tinggi juga, selaras infrastruktur dan juga visi UT. Yang ketiga, complexity dengan persentase sedang, diatasi dengan pelatihan sistematis. Yang keempat, reliability dengan persentase tinggi. Pilot project memungkinkan. Dan yang terakhir, observability dengan persentase tinggi, hasil terukur dan transparan. Kesimpulan pada strategi difusi. Yang pertama, mengenai knowledge, sosialisasi multikanal dan transparan. Selanjutnya, persuasion, melalui endorsement dan juga forum diskusi terbuka. Dan yang ketiga, decision, pilot project dan simulasi tanpa resiko. Keempat, implementation, integrasi seamless dan juga inklusif. Dan yang terakhir, confirmation, ada evaluasi, audit, dan juga umpan balik nyata. Nah, rekomendasi untuk universitas terbuka, ada bentuk satuan tugas AOP, lintas unit, dan juga perwakilan mahasiswa. Yang kedua, lakukan needs assessment infrastruktur teknologi mahasiswa daerah. Yang ketiga, kembangkan kebijakan privasi data sesuai regulasi nasional. Yang keempat, pilih vendor AOP dengan komitmen transparansi algoritma. Dan yang terakhir, evaluasi dan juga update strategi difusi secara berkala berbasis data empiris. Nah, AOP itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang kepercayaan, keadilan, dan juga transparansi. Cukup sekian praktikum kali ini, sampai jumpa!